Perhatian. Kinasi Podcast siap mengudara. Kepada seluruh sahabat Kinasi, harap mendengarkan dengan saksama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kinasi Podcast. Sahabat Kinasi, selamat datang dalam program podcast GPB Jemaat Kinasi. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan pelaksana harian Majelis Jemaat GPB Jemaat Kinasi. Program ini untuk mengenalkan kepada warga jemaat terkait dengan job desk apa saja yang dilakukan oleh para PHMJ supaya sahabat Kinasi tahu apa saja pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para pelaksana harian Majelis Jemaat. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Penatua Sri Murdini. Ibu Penatua Sri Murdini ini adalah Sekretaris 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Oleh karena itu tidak perlu berlama-lama, kita akan dengar langsung informasi dari narasumber kita pada saat ini. Halo Ibu Sri. Halo juga Pendeta Katrina. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Sri? Saya baik-baik saja dan sehat-sehat. Para pendeta demikian. Terima kasih Ibu Sri. Ibu Sri, kita bersama dengan sahabat Kinasi akan berbincang-bincang terkait dengan apa yang menjadi job desk dari Ibu Sri sebagai PHMJ. Nah, Bu Sri, kalau boleh tahu, sejak tahun berapa Bu Sri menjabat sebagai PHMJ? Jadi, 2022 berarti baru satu periode Bu Sri menjabat sebagai PHMJ. Pertama kali menjabat PHMJ di periode ini. Baru satu periode ya Bu Sri. Nah, kalau boleh tahu tadi saya sempat menceritakan sedikit kalau misalnya Bu Sri ini adalah Sekretaris 1 PHMJ. Kalau boleh tahu apa saja pelayanan yang dilakukan sebagai Sekretaris 1 PHMJ? Ya, berdasarkan tata gereja pasal 21 Sidangan Sinode 21 di Surabaya tahun 2021 dan menurut Peraturan Nomor 2 Pasal 9 ayat 4 sampai 8. Tugas-tugas sekretaris saya sebagai sekretaris 1 di ayat yang keempat memutuskan dan menyelesaikan hal-hal yang mendesak kepada sidang majelis jemaat terdekat. Kemudian di pasal yang kelima mewakili majelis jemaat untuk pelayanan ke dalam dan keluar. Kemudian di pasal yang keenam membuat dan menyampaikan laporan berkala kepada sidang majelis jemaat tentang penyelenggaraan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Dan di pasal 7 membuat dan menyampaikan pelayanan, menyampaikan kegiatan tahunan di Majelis Sinode atas nama Majelis Jemaat. Dan tentunya yang terakhir tugas saya yang memang saya lakukan sebagai Sekretaris 1 yaitu bersama Ketua 1 dan Ketua 2 menangani bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab Ketua 1 dan Ketua 2. Dan juga tugas saya mempersiapkan membuat notulen dan bila diperlukan saya membuat konsep SK lokal. Itu saja yang saya lakukan sebagai Sekretaris 1. Iya, terima kasih Bu Sri untuk penjabarannya sesuai dengan tata gereja yang dipahami oleh Ibu Sri selaku Sekretaris 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Dan Ibu Sri juga telah menceritakan bagaimana spesifikasi tugas yang harus dilakukan sebagai Sekretaris 1, yakni menjadi sekretaris bagi Ketua 1 yakni Pelkes dan juga bidang germasa, seperti itu kira-kira. Dan juga
Ibu Sri sebagai ketua satu itu juga bekerja, berpelayanan juga dengan konsep-konsep surat dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Ibu Sri untuk sharing-sharingnya. Nah, Ibu Sri sekarang sebagai sekretaris satu, kalau Ibu Sri sudah menjabarkan tugas-tugasnya yang sangat complicated, sangat banyak juga tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Ibu Sri. Nah, sekarang selama menjabat hampir satu periode ini, kira-kira kesulitan apa yang dirasakan, yang dialami oleh Ibu Sri? Saya rasa tidak pernah menemukan kesulitan, karena di periode ini saya bersyukur punya rekan-rekan kerja pelayanan yang saling mendukung bersama masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja GPIB Kinasih. Saya merasakan tidak pernah menemukan kesulitan. Itu yang saya syukuri sebagai sekretaris satu. Ya, artinya ketika Ibu Sri menyadari bahwa ketika dalam satu tim sebagai PHMJ, ini kita katakan tim, bahwa ketika kita mengerjakan segala sesuatu secara bekerja sama, secara sinergitas, bahwa kesulitan itu ternyata tidak dijumpai oleh setiap orang yang ada di dalamnya, termasuk Ibu Sri selaku sekretaris satu. Ya, Ibu Sri, selanjutnya adalah tadi saya lupa di awal Bu Sri untuk menanyakan ini, gitu kan? Mungkin Ibu Sri terbilang baru menjabat sebagai PHMJ. Nah, sekarang bolehkah Ibu Sri menceritakan apa sih PHMJ itu? PHMJ adalah pelaksana harian majelis jemaat. Tentunya kita pelaksana sehari-hari dalam keputusan sidang majelis jemaat. Dan juga PHMJ itu terdiri dari beberapa orang fungsionaris yang dipilih dalam sidang majelis jemaat, kecuali ketua majelis jemaat. Yang saya ketahui juga PHMJ itu terdiri dari beberapa fungsionaris. Yang pertama KMJ, ketua majelis jemaat, membidangi tata ibadah dan juga persidangan gerejawi. Yang kedua ketua satu, membidangi pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, ketua dua, membidangi gemasa, gereja, masyarakat, dan agama. Kemudian ketua tiga, membidangi PSDI. PHMJ terdiri dari sekurang-kurangnya 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara. Dan PHMJ dipilih untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan program PKU BPT. Itu saja yang saya ketahui sebagai PHMJ. Iya, artinya dari berbagai informasi yang telah disampaikan oleh Ibu Sri, saya menangkap satu hal, bahwa PHMJ sesuai dengan akronim dari singkatannya, bahwa PHMJ itu adalah pelaksana. Artinya PHMJ inilah yang sehari-harinya nanti akan melaksanakan setiap keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam sidang majelis jemaat yang merupakan wadah dari pencapaian keputusan tertinggi. Kira-kira sederhananya seperti itu, dengan berbagai macam bidang-bidang yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Sri, mulai dari ketua 1 sampai dengan ketua 5, kemudian sekretaris dan lain sebagainya. Dan tentu saja mungkin informasi yang saya tahu bahwa setiap jemaat itu jumlah dari PHMJ-nya tidak sama, sesuai dengan kebutuhan. Ada yang 3, 5, 7, 9, 11, sampai pada yang lengkapnya itu 11. Kira-kira demikian ya Ibu Sri. Nah, Ibu Sri, kalau tadi kita berbincang-bincang di awal bahwa Ibu Sri ini merupakan periode pertama di PHMJ. Kira-kira ketika nanti gitu kan, di tahun 2025 ada pemilihan kembali sebagai PHMJ, apakah Ibu Sri masih bersedia melanjutkan tugas sebagai PHMJ? Saya bersedia kalau memang itu dipilih. Pasti sangat menyenangkan. Ibu Sri sangat menikmati pelayanan
pelaksanaan pelayanan sebagai PHMJ ini dan mensyukuri bahwa ini merupakan sebuah penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan Ibu Sri. Nah, Ibu Sri kemudian setelah Ibu Sri menjalani masa sebagai PHMJ, mungkin belum genap 1 periode, kira-kira berkat apa yang sangat Ibu Sri rasakan ketika Ibu Sri menjabat sebagai PHMJ? Baik itu pengalaman pribadi, berkat pribadi, ataupun berkat dalam kehidupan keluarga. Berkat yang saya dapatkan selama saya sebagai PHMJ, ya, penyataan Tuhan itu luar biasa ya. Ketika kita benar-benar mau melayani Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saya bersyukur ya, anak-anak, cucu dan menantu saya mendukung. Jadi ya itu yang saya rasakan, dukungan anak, cucu dan menantu membuat saya bebas dari gitu. Jam berapapun, yang penting saya pulang. Mereka tidak menghalangi dan bahkan support saya. Itu saja. Iya, terima kasih Bu Sri. Artinya Bu Sri merasakan benar bahwa penyertaan Tuhan itu sangat nyata ketika Ibu Sri melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai PHMJ, dan itu nyata ketika anak-anak, cucu, menantu mendukung pelayanan dari Ibu Sri. Oke, terima kasih Ibu Sri untuk sharing-sharingnya. Semoga informasi yang sudah Ibu Sri bagikan kepada kami semua pendengar podcast Kinasi ini boleh bermanfaat untuk kami yang mendengarkannya, dan semoga siapapun yang mendengarkan podcast ini bisa punya sebuah keinginan juga nantinya ketika dipilih menjadi PHMJ tidak menolak gitu ya Bu Sri ya. Oke, terima kasih Bu Sri. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bisa berjumpa lagi, bercakap-cakap lagi terkait dengan informasi-informasi lain juga mungkinnya. Sahabat Kinasi, demikian podcast ini, semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama dengan Ketua 2 Penatua Manusun Sinambela. Saya Pendeta Carolina Nikita Sundalangi pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.